Hai, assalamualaikum sahabat sehat. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita ngomongin tentang kehamilan. Kalau ngomongin kehamilan, apalagi yang baru hamil, kira-kira apa nih tanda atau ciri-ciri orang hamil yang kamu ketahui? Coba deh di komen ciri-ciri yang kamu ketahui ya. Nah, jadi teman-teman kita akan membahas ini di video ini ya. Nah, jadi umumnya ya, terlambat menstruasi itu adalah tanda-tanda awal kehamilan yang paling umum dan pasti kita semua tahu ya. Kalau telat haid, jangan-jangan hamil nih gitu. Tetapi teman-teman, ada juga ternyata wanita yang memang siklus menstruasinya kurang teratur. Bukan ada lagi, tapi banyak banget ya wanita yang mengalaminya. Kadang menstruasi, kadang enggak. Nah, kalau seperti itu, mungkin orang tersebut, wanita itu enggak sadar nih kalau tubuhnya itu ternyata sedang hamil. Karena kan memang haidnya itu enggak teratur. Jadi kita akan membahas ciri-ciri hamil yang tidak disadari. Karena memang tidak semua wanita tanda hamilnya itu sama, tidak seragam. Ya teman-teman, itulah faktanya. Dan ada juga nih wanita yang sudah pernah hamil, mungkin saja mengalami tanda hamil yang berbeda di setiap kehamilannya. Dari anak pertama beda, anak kedua beda, anak ketiga juga beda, anak seterusnya juga mungkin beda. Jadi ada beberapa tanda atau ciri-ciri hamil yang umum dialami oleh wanita. Ini yang umum ya. Di antaranya yang teman-teman yang pertama yang udah pasti kita tahu yaitu terlambat menstruasi atau telat haidnya. Dan ini merupakan tanda pasti kehamilan yang paling umum. Nah, berlaku juga untuk yang menstruasinya teratur nih. Biasanya kan ciri-ciri kehamilan itu adalah kalau tidak menstruasi setelah 4-5 hari atau lebih nih ya sejak tanggal seharusnya. Nah, itu perlu dicurigai nih, jangan-jangan hamil gitu ya. Namun, perlu untuk calon ibu pahami bahwa terlambat menstruasi atau terlambat haid ini juga bisa terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya ya yang paling banyak yaitu karena ketidakseimbangan hormon. Yang kedua, mual dan muntah. Mual di pagi hari atau morning sickness. Mual ini dapat dialami dengan ataupun tanpa muntah ya. Nah, sebagian wanita hamil itu akan terus mengalami tanda-tanda kehamilan ini. Biasanya mulai dari trimester 1 sampai trimester kedua. Nah, mual dan muntah saat hamil ini bisa terjadi sepanjang hari teman-teman. Di siang hari, sore hari, ataupun bahkan di malam hari. Biasanya ya, ciri-ciri hamil yang ini umumnya baru muncul setelah kehamilan itu masuk ke usia 6 minggu karena udah mulai terjadi nih peningkatan hormon beta HCG yang tinggi atau hormon kehamilan. Mual dan muntah itu biasanya juga akan mereda secara perlahan seiring dengan perkembangan usia kehamilan memasuki akhir trimester kedua atau trimester ketiga dia akan hilang dengan sendirinya. Kemudian ciri yang ketiga yaitu biasanya indera penciumannya lebih sensitif. Karena pada saat mencium bau tertentu ya, sebagian ibu hamil muda, yang muda ya, itu mengalami tanda-tanda hamil seperti mudah merasa pusing, mual dan muntah, atau bahkan mudian gitu. Jadi kadang-kadang suasana hatinya itu mudah rusak gitu ya, mudah baperan lah gitu. Padahal mereka mungkin tidak merasa terganggu nih dengan aroma-aroma yang menyengat tadi karena memang penciuman mereka saja nih yang lebih sensitif. Kemudian tanda yang keempat yaitu keluar bercak darah atau flek dari area misfi. Nah, bercak darah sebagai tanda-tanda kehamilan ini tentu berbeda ya teman-teman dengan bercak darah yang terjadi pada saat menstruasi. Kalau bercak darah sebagai ciri-ciri hamil awal atau hamil muda, ini disebut dengan perdarahan implantasi. Udah pernah nih saya bahas di video khusus nih tentang perbedaan perdarahan implantasi dengan perdarahan menstruasi. Silahkan dicek ya. Nah, flek pada saat hamil ini muncul sebagai efek embrio yang berhasil tertanam di dinding rahim atau udah terjadi nih proses implantasinya. Dan kalau perdarahan implantasi ini munculnya itu ya berupa 1-2 tetes darah aja. Warnanya merah muda sampai kekuningan atau mungkin sedikit kecoklatan. Dan berlangsung itu nggak lama teman-teman, hanya sekitar 1-3 hari. Jadi dia berbeda ya dengan bercak flek karena menstruasi.
Yang kelima, yaitu terjadi perubahan nafsu makan. Pada trimester pertama, perubahan nafsu makan itu mulai terlihat. Sebagian calon ibu itu akan mengalami penurunan selera makan, mual, dan juga muntah-muntah. Namun ada juga ya yang tidak mengalami morning sickness ini dan nafsu makannya justru meningkat malahan. Dan ini adalah merupakan kondisi yang wajar terjadi karena kan memang janin itu bertumbuh nih di dalam kandungan. Yang keenam, terjadi perubahan payudara dan juga area puting nih pada ibu. Payudara ibu hamil itu umumnya akan terasa lebih kencang. Bahkan dalam beberapa kasus payudara itu terasa nyeri dan juga nggak nyaman gitu ya. Selain itu juga warna putingnya itu juga memerah atau areola ya, area di sekitar puting itu juga memerah atau berubah sampai kehitaman. Karena memang sudah terjadi peningkatan dari hormon-hormon kehamilan, hormon progesteron, hormon estrogen. Nah, calon ibu juga biasanya nih akan melihat garis-garis urat ya pada area di sekitar puting susunya. Hormon kehamilan yang meningkat dan juga aliran darah yang menuju area tersebut untuk mempersiapkan produksi ASI itulah yang menyebabkan ciri-ciri ini. Nah, ciri-ciri yang ini biasanya terjadi pada saat usia kehamilan itu mulai dari 4 sampai 6 minggu. Sedangkan kalau perubahan dari warna puting sama areola itu mulai sekitar minggu ke-11 kehamilan. Namun tetap ya, setiap wanita itu berbeda-beda, ini hanya secara umumnya. Ciri yang ketujuh yaitu adalah kram perut. Nah, kram perut ini juga merupakan ciri-ciri hamil ya teman-teman, akibat terjadinya proses implantasi tadi, implantasi si janin atau embrio tadi. Oleh karena itu, tanda-tanda hamil ini biasanya muncul berbarengan nih dengan flek yang darah tadi karena proses implantasi tadi. Untuk membedakan kram perut, tanda-tanda hamil dan juga gejala menstruasi. Kalau gejala PMS juga ya ada ya, kram perutnya ya, itu bisa kita perhatikan dari intensitas dan juga lokasi sakitnya. Kalau kram perut merupakan tanda hamil, itu biasanya nggak terlalu sakit, hanya rasanya kok agak-agak kram, nggak nyaman nih di bagian perutnya, hanya terjadi seperti dicubit dan berlangsung sebentar saja. Nah, kram itu bisa mulai terasa segera setelah ovulasi, tetapi dia akan mereda dalam hitungan jam. Ini kan terjadi akibat implantasi tadi ya, dan biasanya dia cenderung terpusat pada satu titik atau satu lokasi saja teman-teman. Jadi kramnya tuh kok kayaknya bagian sini nih kramnya ya, karena proses implantasinya kemungkinan terjadi di situ. Namun kalau kram karena menstruasi dia aduh kok agak kram gitu ya, nggak tahu nih di mana lokasinya, nggak bisa ditunjuk. Kemudian ciri yang ke-8 yaitu biasanya tubuh ibu hamil tadi itu akan cepat lemas dan juga lelah. Nah, ibu hamil ini bisa mengalami kelelahan yang luar biasa walaupun usia kehamilannya itu baru 1 minggu. Itu disebabkan karena hormon progesteron yang keluar banyak nih selama awal-awal masa kehamilan. Dan hormon ini berhubungan dengan rasa mengantuk. Rasa kantuk tersebut itu membuat calon ibu menjadi lebih cepat lelah dan rasanya ingin istirahat terus dan mageran biasanya. Selain itu, tubuh wanita juga akan melemahkan sistem imunnya sejak sebelum terjadinya implantasi agar si embrio itu dapat melekat dan menetap di dalam rahim. Itu memang fisiologis ya teman-teman, normal terjadi. Jadi kalau memang ada tanda-tanda seperti ini, mudah lelah, istirahatlah dengan cukup agar si tanda-tanda hamil yang mudah lelah ini nggak membuat aktivitas ibu hamil ini terganggu atau jangan sampai sakit gitu. Kemudian yang ke-9 yaitu biasanya rambut rontok. Rambut rontok ini juga merupakan salah satu tanda-tanda hamil loh yang umum banget terjadi. Hampir semua ibu hamil yang hamil-hamil awal itu mengalaminya. Ya, tentu saja tetap lagi ya, hal ini disebabkan karena perubahan hormon. Jarak ya, banyak dari wanita yang mengalami gejala ini memilih untuk memotong rambutnya menjadi pendek. Mungkin kamu salah satunya? Yang ke-10 yaitu suhu tubuh tinggi. Ya teman-teman, di sini maksudnya bukan demam gitu ya, melainkan kenaikan suhu internal tubuh pada saat bangun di pagi hari. Nah, suhu tubuh waktu bangun pagi itu disebut dengan
suhu basal tubuh gitu ya, atau BBT. Nah, si BBT ini dapat naik setelah ovulasi karena terjadinya peningkatan hormon progesteron setelah masa ovulasi. Kenaikan suhu tubuh basal yang berlangsung biasanya itu selama 18 hari atau lebih, ini juga termasuk tanda-tanda hamil yang paling awal. Cuman untuk ngetesnya ini kita agak effort dikit ya, setiap bangun pagi itu harus diukur, dicek selama beberapa hari gitu. Kalau terjadi peningkatan itu baru deh, berarti kemungkinan ada tanda-tanda awal. Itu udah pernah saya bahas tentang pengukuran suhu basal tubuh ini, silahkan dicek di video sebelumnya. Kemudian tanda yang ke-11 yaitu perut kembung. Jika rasa mual dan ingin muntah bersamaan dengan sensasi rasa kembung, itu harus diwaspadai, harus di-aware nih, jangan-jangan saya hamil muda nih, dan harus patut ya ibu pertimbangkan. Perut kembung biasanya muncul sekitar minggu ke-4 sampai minggu ke-6 usia kehamilan. Nah, kembung, tanda-tanda hamil ini terjadi ya teman-teman karena peningkatan hormon progesteron di awal kehamilan. Dan ini bisa memperlambat sistem pencernaan. Jadi, kalau memang ada tanda-tanda seperti ini, ciri-ciri hamil seperti ini, segera lakukan tes, segera lakukan pemeriksaan ya teman-teman. Bisa lakukan pemeriksaan dengan tes pack. Namun, biasanya kehamilan itu baru dapat terdeteksi secara akurat oleh alat tes pack ini setidaknya 10 hari setelah telat haid. Jadi gunakan alat ini sesuai dengan instruksi pada kemasannya untuk hasil yang akurat. Waktu yang paling tepat untuk memastikan kehamilan lewat tes pack adalah pagi hari pada saat bangun tubuh. Karena apa teman-teman? Karena hormon HCG-nya itu berada dalam jumlah yang paling tinggi pada waktu pagi itu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Buat bumil yang lagi hamil-hamil muda atau kayaknya ada ciri-ciri seperti tadi, coba deh di-aware, ditonton lagi nih. Bener nggak nih kamu mengalami ciri-ciri seperti ini? Jangan lupa di subscribe channel saya Dr. WSP dan semua media sosial saya. Wassalamualaikum.